Selamat malam, Bung Zulfikar dan Bung Abednego. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, Bung Abednego, saya ingin tanya terkait dengan keputusan resmi pemerintah yang resmi membatalkan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Seperti apa detailnya? Ya, kalau dilihat sebenarnya lebih kepada bagaimana kita mengendalikan mobilitas ya. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini, Mas Aiman, mobilitas itu mengalami peningkatan yang luar biasa di Jawa Bali begitu ya. Dan beberapa titik itu bahkan mendekati seperti sebelum pandemi COVID gitu loh. Jadi ini juga memang menjadi concern kita. Dan di sisi lain juga kita melihat bahwa kejadian di luar negeri seperti di Eropa itu memang menjadi warning yang kuat bagi kita. Dan Bapak Presiden memang dari awal itu memberikan perhatian yang serius bahwa harus ada upaya signifikan dari pemerintah melalui kementerian dan pemerintah daerah untuk bisa mengendalikan mobilitas ini dan kemudian juga bagaimana memperkuat protokol kesehatan. Karena di beberapa observasi menunjukkan bahwa kita punya risiko juga dengan situasi yang relatif terkendali ini dengan kedisiplinan dan kemudian juga ketaatan pada protokol kesehatan. Jadi ini yang memang sangat melandasi dari persoalan terkait dengan penanganan COVID dan kemudian libur Natal dan Tahun Baru. Iya, ini kan kalau mungkin banyak publik berpendapat begini, ini kan sudah terkendali meskipun ada penularan tetap iya, tapi terkendali lalu kemudian cuti bersama dihapus. Ke depan masih terkendali juga mungkin cuti bersama akan dihapus tahun 2022. Tahun 2022 tentu kita akan lihat ya, karena kan beberapa juga varian baru kan perlu mendapat perhatian, walaupun sampai sekarang ini belum ada yang dilaporkan masuk ke negara kita, tetapi di negara lain kan juga ada kemunculan itu. Kemudian juga Mas Aiman, efektivitasnya vaksin juga kan juga ada umurnya ya, kira-kira ada batas waktunya, sehingga ini memang penting sekali kita untuk bisa benar-benar mengendalikan situasi di dalam negeri, sehingga memang jangan sampai ada terjadi ledakan yang seperti yang lalu-lalu, sebelum kita juga menuntaskan tanggung jawab kita untuk bagaimana melakukan vaksinasi, sekaligus memastikan warga kita itu punya kedisiplinan dalam protokol kesehatan. Dan kemudian kan juga kita harus masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan vaksin ketiga atau booster itu gitu loh. Nah ini kan harus kita pikirkan sampai memang situasinya itu benar-benar bisa kita katakan dikendalikan oleh kita ya, karena sekarang ini masih ada variabel-variabel yang harus kita pertimbangkan karena perkembangan di luar negeri, khususnya juga di Eropa dan negara-negara tetangga kita. Kalau saya lihat Bung Abed, ini kan Natal jatuh pada hari Sabtu ya, 25 Desember 2021 jatuh pada hari Sabtu. Demikian pula dengan Tahun Baru 1 Januari 2022 jatuh juga di hari Sabtu. Sabtu kan biasa memang libur ya. Jadi kalau cuti bersama itu dihilangkan, artinya sama sekali tidak ada hari libur, kecuali ya Sabtu Minggu itu sendiri. Ya, memang itu yang kalau kita lihat ya, kita maknainya begitu. Karena kenapa, apa sih pentingnya digeser sehari, digeser 2 hari atau dihilangkan itu sebenarnya untuk membatasi ya keinginan dan niat orang untuk melakukan perjalanan dan kemudian juga mengakibatkan mobilitas yang cukup tinggi. Sama dengan Maulid yang lalu ya, Maulid yang lalu kan sebenarnya hari Selasa. Apa yang kita hindari waktu itu ada supaya orang jangan ngambil cuti mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan kemudian Rabu. Kan digeser ke Rabu gitu ya? Panjang sekali dan itu menciptakan resiko ya di masyarakat. Oke, saya ke Bung Zulfikar. Bung Zulfikar, positif apa yang diambil oleh pemerintah? Menghilangkan cuti bersama Natal dan Tahun Baru, Nataru. Ya, jadi gini Mas Aiman, menurut saya ini adalah satu sikap hati-hati yang muncul dari pemerintah dan perlu kita apresiasi karena apa yang terjadi sebelumnya itu sudah memberi pelajaran yang sangat penting buat seluruh bangsa Indonesia bahwa kita harus menghadapi pandemi ini yang sebenarnya belum selesai. Dan suara Anda agak kurang jelas, Bung Zulfikar, mungkin bisa diperbaiki agak dekat dengan mikrofon mungkin? Oke, bentar. Soalnya saya pakai Bluetooth ini, jadi agak kurang. Oke, Bung Zulfikar, terputus ya, tampaknya nanti kita akan hubungi kembali Bung Zulfikar Amir. Ia adalah sosiolog bencana langsung dari Singapura. Nanti saya juga ingin tanyakan terkait dengan kondisi di Singapura yang kabarnya masih terus naik pada hari ini. Bung Abed,
Jadi sama sekali kemudian cuti bersama dihilangkan, tapi kan mobilitas nggak ditutup, artinya bisa tetap naik pesawat, bisa tetap naik kereta api, bus, dan lain sebagainya. Tetapi kan persyaratannya tidak ada mengalami kemudahan ya, apa-apa dipermudah. Karena yang menjadi pengalaman dari negara lain, lagi-lagi kita satu sisi agak beruntung ya, bisa melihat kesempatan apa yang terjadi di negara lain, yaitu relaksasi yang terburu-buru kalau bahasanya itu kira-kira gitu ya. Dari sisinya kita ngelihatnya, di mana dipermudah perjalanan dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kemudian mereka justru mengalami lonjakan kasus begitu loh. Karena harus diingat, kita ini tahun depan itu akan banyak sekali agenda-agenda global yang ada di kita. Kita tahu misalnya kita presidensi G20 kita kan, dan kemudian jangan sampai ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap kita itu bertambah karena kita istilahnya gagal atau dinilai lambat mengantisipasi pengendalian penanganan COVID di sini. Dan kemudian yang kedua, kita mulai melihat juga mulai ada momentum pergerakan ekonomi di masyarakat. Jangan sampai kita jadi tidak waspada begitu dan kemudian terburu-buru, justru perbaikan yang pemulihan ekonomi walaupun nggak kenceng begitu, tetapi yang steady ini kan harus kita jaga. Jangan sampai nanti kita justru membuka selebar-lebarnya dan kemudian terjadi kita harus menutup lagi tuh dengan penggunaan istilah PPKM darurat yang melalui itu. Ada pertanyaan begini, Bung Abed. Jadi begini, ini kan akhir tahun ya, Desember, akhir bulan Desember itu kan anak-anak sekolah sudah selesai ujian akhir semester, ya sudah nggak ada kegiatan belajar mengajar, itu KBM udah nggak ada. Lalu kemudian orang tuanya mungkin masih bekerja, tapi kan bisa cuti. Jadi orang tuanya ambil cuti, si anak-anaknya sudah libur, klop nih ketemu, tinggal berangkat. Jadi namanya upaya itu pasti akan ada aja ya untuk bagaimana bisa tetap masyarakat itu untuk melakukan apa yang diinginkan. Tetapi dari sisi pemerintah tentu berupaya semaksimal mungkin untuk menahan dan mengelola mobilitas itu menjadi sangat penting. Karena lagi-lagi seperti yang kita perhatikan dari pengalaman yang lalu, bahwa ketika dilarang mudik saja dan kemudian ada sebutlah gitu ya pembangkangan gitu ya, perlawanan dan memaksakan gitu ya, apa yang kita terima ledakan pada bulan yang Juni. Artinya pertanyaan saya begini, akankah kemudian ada perubahan lagi soal kepergian menggunakan pesawat misalnya atau moda transportasi umum pada akhir Desember nanti menjelang Natal dan Tahun Baru? Prinsipnya kalau dilihat dari pengalaman selama ini Mas Aiman, pemerintah itu coba adaptif ya di dalam mengembangkan kebijakan, walaupun dalam mengelola komunikasinya sering tidak mudah. Misalnya pemerintah menganggap tidak konsisten begitu ya, atau kemudian juga menganggap bahwa ini nggak mudah dipahami. Tetapi dari awal di dalam penanganan pandemi COVID sampai hari ini kita coba adaptif gitu ya, sehingga kita memang pada titik tertentu itu sangat mungkin juga kita mengetatkan gitu ya, mengetatkan dalam arti membuat tidak mudah. Tetapi di titik tertentu ketika kesadaran masyarakat cukup tinggi gitu ya, tentu kita tidak perlu untuk melakukan upaya-upaya mengetatkan. Karena kan begini, yang kita khawatirkan itu kan bukan aktivitas yang biasa di dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan, Mas Aiman. Tapi ada mobilisasi yang besar-besaran karena kepentingan mudik dan berlibur. Ini yang kita perhatikan. Misalnya sampai sekarang aktivitas pekerjaan kan seperti misalnya kantor-kantor, perusahaan-perusahaan juga sudah mulai melakukan meeting-meeting di luar kota dan lain sebagainya. Tetapi relatif terkendali karena memang model pengelolaan dan pengawasannya itu mudah dilakukan misalnya. Tetapi ketika mudik itu lain, itu memang terjadi itu kegiatan sosial budaya yang itu nggak mudah juga kita mengendalikannya kalau tidak diantisipasi mulai dari saat ini gitu loh. Sehingga memang lagi-lagi tentu pemerintah berharap banyak bagaimana kesadaran bersama ini untuk melihat pengalaman-pengalaman yang lalu maupun pengalaman di negara luar begitu. Oke, saya ke Bung Zulfikar. Iya, Bung Zulfikar sudah jelas? Bung Zulfikar Amir? Bung Zulfikar? Iya, tampaknya masih belum bisa. Bung Zulfikar Amir, sekali lagi saya panggil. Bung Zulfikar Amir, pakar sosiologi bencana, Nanyang Technological University, Singapura. Bung Zulfikar? Oke, tampaknya masih belum bisa. Oke, saya kembali lagi ke Bung Abed Nego. Bung Abed, jadi kalau kita bicara
Natal dan Tahun Baru tidak ada cuti bersama, meskipun bisa nanti ada dalam tanda kutip ya akal-akalan dari warga yang kemudian berangkat dan lain sebagainya, tentu itu nggak bisa dilarang. Tapi bahwa ada usaha dari pemerintah itu yang dilakukan. Terkait dengan hal ini, adakah kemudian proyeksi atau bayangan yang dimiliki oleh pemerintah? Kalau tadi disebutkan ada hampir 20 juta orang yang hendak berlalu lalang, termasuk mudik, termasuk juga berwisata di sana ya, ketika libur Natal dan Tahun Baru, betul ya? Iya, betul sekali. Itu angka yang luar biasa, 20 juta. Angka yang luar biasa, karena memang angka yang mudik kita setiap tahun itu kalau sebelum pandemi COVID memang cukup signifikan ya. Dan ini memang menjadi atensi kita, dan terjadi kan kalau arus mobilitasnya itu paling banyak dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Timur gitu ya, dan kemudian Jawa Barat. Dan memang nanti kalau dilihat dari angka-angka yang ada, diperkirakan itu pengguna moda transportasi terbesar itu adalah sepeda motor, dan kemudian juga mobil pribadi dan bis. Betul. Jadi karena nggak perlu antigen kan? Iya, dan ini memang private vehicle ini kan merasa bisa lebih bebas ya, tanpa harus banyak prosedur dan ketentuan yang ada. Jadi ini memang perlu dipikirkan strategi-strategi lapangan nantinya di dalam melakukan upaya penegakan aturan. Dan lagi-lagi kesadaran dan sosialisasi yang dari pemerintah ini memang menjadi sangat penting ya. Dan kami juga melihat misalnya di teman-teman Satgas COVID juga sedang mengembangkan satu komunikasi publik untuk kampanye dengan menggunakan bahasa-bahasa lokal dan lain sebagainya. Nah, ini memang lagi didorong terus untuk bagaimana. Baik, Bung Sulfikar, saya mohon maaf saya potong dulu. Nanti kita akan lanjutkan selepas kumandang azan maghrib berikut ini. Termasuk juga soal bagaimana penyekatan-penyekatan yang mungkin dilakukan pada libur Natal dan Tahun Baru terkait dengan penghapusan cuti bersama ini. Dan juga kondisi di Singapura. Saya akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Sulfikar, jelas mendengar saya? Ya, dengar. Ya, sebelum saya tanyakan soal di Indonesia, saya ingin tanyakan dulu di Singapura bagaimana keadaannya? Jadi di Singapura itu masih dalam proses stabilisasi, di mana jumlah kasus itu masih relatif tinggi karena pemerintah melakukan pembukaan di berbagai sektor aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial ya. Termasuk juga sudah membuka bandara buat para turis dari berbagai negara dengan skema vaccinated travel lane. Jadi ada sekitar 15 negara yang sudah melakukan kerjasama dengan Singapura di mana warga mereka bisa masuk ke Singapura tanpa karantina. Itu sebelum terjadinya gelombang, saya boleh katakan ya, gelombang ketiga di Singapura. Sebenarnya gelombang ini masih terjadi. Jadi pemerintah masih menunggu kira-kira kapan penurunan jumlah kasus ini terjadi. Jadi mereka masih berada dalam fase yang mereka sebut sebagai fase stabilisasi. Dan mereka baru saja memperpanjang fase stabilisasi itu sampai bulan November pertengahan. Iya, pertanyaan saya begini, kenapa kan kita tahu bahwa sebelumnya Singapura menyatakan akan hidup berdamai dengan virus COVID-19. Nggak lama setelah itu kemudian muncul gelombang tinggi di Singapura bahkan sampai hari ini. Rekor demi rekor terus tercapai di Singapura. Ya, jadi kondisi Singapura itu memang kalau kita lihat vaksinasinya sudah mencapai 85% untuk double dose. Tetapi kan kemudian Singapura selama 1,5 tahun itu menerapkan kebijakan zero COVID. Sehingga sangat sedikit jumlah populasi di Singapura yang terinfeksi secara natural. Jadi imunitas naturalnya itu belum terbentuk dengan baik, sehingga akhirnya orang yang tervaksinasi pun masih bisa mengalami infeksi, dan ini yang sedang terjadi di Singapura. Sebentar, ini data yang menarik. Meskipun Anda bukan epidemiolog, tapi Anda tentu juga mendengarkan atau menyerap informasi dari Kementerian Kesehatan Singapura. Jadi bahwa ketika dikatakan vaksinasi itu tinggi, tapi yang pernah terinfeksi COVID masih rendah, itu ancaman sesungguhnya. Dan kita meskipun saya tidak tahu ya, kita pernah sangat tinggi sekali, itu justru keuntungan buat kita di saat ini. Sebenarnya kalau kita lihat memang keuntungan dalam arti kita bisa melampaui masa gelombang ini secara lebih cepat. Tetapi yang perlu kita catat bahwa harga yang harus dibayar itu mahal sekali. Betul. Ada 140.000 orang yang meninggal, belum lagi yang tidak tercatat. Nah, di Singapura sampai saat ini case fatality rate-nya itu masih 0,1%. Meskipun angka penularannya tinggi.
Betul, walaupun penularan tinggi, fatality rate-nya itu masih Ya. rendah, masih Artinya begini, 0,1. Bung Zulfi, jangan sampai kemudian salah artikan. Artinya bahwa orang yang pernah terkena COVID itu memunculkan kekebalan baru di luar dari vaksin. Jadi ketika sudah vaksin, terkena COVID, kekebalan berbeda, tinggi. Betul, betul sekali. Jadi memang ada Oke, itu poin saya. super immunity bagi mereka yang sudah pernah mengalami infeksi lalu kemudian melakukan vaksinasi. Nah, itu yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Ya, meskipun tidak menjamin karena ada juga orang yang sudah vaksin tapi masih kena COVID 2 kali begitu ya? Betul. Oke, tentu juga menjadi pertanyaan kenapa Indonesia ketika grafiknya naik lalu tinggi sekali ya dengan segala resikonya termasuk juga tadi ada katakan tingkat kematian yang sangat tinggi lalu kemudian turun dan sekarang stabil di kondisi angka yang terkendali. Sementara Singapura kalau kita lihat grafiknya itu walaupun naiknya landai tapi konsisten naik terus. Betul demikian? Ya, jadi Singapura mengambil kebijakan tidak melakukan secara dramatis. Amerika dan Inggris pada saat yang bersamaan mereka sudah tidak akan melakukan lockdown. Jadi mereka melakukan pembukaan secara bertahap, secara hati-hati. Mereka orang yang membutuhkan fasilitas rumah sakit dan ICU. Jadi ini sebenarnya menjadi concern mereka. Memang infeksi itu sangat tinggi dibanding kemarin, tapi mereka menganggap bahwa ini adalah proses yang harus dilewati menuju ke tahap atau fase endemik. Oke, jadi bahkan pemerintah Singapura sekarang mengatakan bahwa penularan yang tinggi di Singapura adalah fase yang harus dilewati untuk menuju endemik, dari pandemi ke endemik. Betul sekali, dan fase endemik itu adalah fase di mana kita hidup bersama COVID. Jadi ini yang harus dilewati bersama-sama gitu. Jadi pemerintah Singapura, ini menarik, jadi pemerintah Singapura mempunyai kesimpulan tidak akan mungkin tercapai endemik kalau tidak tertular banyak. Gitu ya, banyak atau tidaknya tentu relatif, tapi bahwa ada peningkatan yang tinggi meskipun mereka menjaga di tingkat kematian yang sangat rendah dan tingkat fatalitas yang sangat rendah, ICU dan lain sebagainya sangat rendah. Betul sekali Mas Aiman. Jadi ini yang sekarang dilakukan dan bisa menjadi pelajaran bagi banyak negara lain, khususnya negara-negara yang sebelumnya itu menganut kebijakan zero COVID. Oke, dan angka yang tinggi ini masih mungkin terjadi di Singapura entah sampai kapan? Beberapa bulan ke depan mungkin masih akan terjadi. Proyeksi mereka sekitar 2-3 bulan lagi kira-kira kurvanya sudah menurun. Tetapi kalau kita lihat angkanya itu sudah mulai stabil sebenarnya. Tinggi tetapi kenaikannya itu tidak terlalu drastis lagi gitu. Jadi mereka sudah bisa mematok kira-kira maksimum kapasitas rumah sakit yang dipersiapkan itu kira-kira sekitar 20-30%. Oke, saya ingin Anda memberikan penilaian terkait dengan Indonesia yang menghilangkan cuti bersama. Bagaimana pendapat Anda? Saya sangat setuju dengan beberapa poin yang diberikan oleh Pak Abed tadi. Memang kalau kita lihat pemerintah saat ini sangat hati-hati dan itu perlu kita apresiasi karena jadi sebelumnya itu adalah pelajaran yang sangat berharga buat seluruh bangsa Indonesia ya. Tapi menurut saya cuti itu adalah hak masyarakat ya. Jadi harus kita pisahkan antara pembatasan sosial dan penghapusan cuti bersama gitu. Jadi menurut saya ini yang perlu kita pisahkan secara bijak. Harus dibedakan antara pembatasan sosial dengan cuti bersama maksudnya? Betul, maksudnya cuti bersama itu ya hak yang harus diberikan ke masyarakat, tetapi pembatasan sosial, pembatasan mobilitas. Pembatasan mobilitas itu ya adalah hal yang lain gitu. Jadi biarkan masyarakat menikmati cuti mereka, tetapi mobilitas mereka tetap dibatasi supaya jika terjadi gejolak di dalam kasus infeksi itu tidak melebar kemana-mana. Kalau seperti itu pengertiannya, artinya cuti bersama harusnya nggak usah dihapus dong, tapi pengetatan mobilitas yang dilakukan, mungkinkah itu? Nah itu mungkin pekerjaan yang pertanyaan yang perlu diberikan ke Pak Abed ya. Tapi menurut saya begini ya Mas Aiman ya. Jadi masyarakat itu akan merasakan satu sikap double standar ketika mereka dibatasi bergerak.
akan masuk ke Indonesia. Jadi ini terjadi sebelumnya dan masyarakat merasa hal itu tidak adil. Jadi mungkin harus ada konsistensi sikap juga dari pemerintah. Oke, ini menarik. Saya tanyakan ke Bung Abed. Bung Abed, tadi ada usulan cuti bersamanya nggak usah dihapus karena itu hak. Tapi mobilitasnya yang diperketat, dibatasi. Mungkinkah itu? Kalau lihat dari pengalaman kita itu sulit ya. Sulit. Jadi memang dan tentu berbeda dengan negara-negara lain gitu ya. Dan kita tahu bahwa tantangan kita itu, kita sudah punya pengalaman itu, Mas Aiman, di libur yang lalu ya, di libur Idul Fitri yang lalu begitu. Dan kemudian juga kita lihat polanya kan masih sama ya. Semuanya juga sama, dari Jabodetabek paling banyak ke Jawa Tengah, terus Jawa Timur gitu ya, Jawa Tengah. Jadi memang ini harus ada upaya-upaya yang kita lakukan supaya itu bisa dilakukan. Karena dalam dimensi hak itu kan juga luas ya, hak atas kesehatan, hak atas keselamatan juga penting kita pastikan bagi warga kita yang lain gitu ya. Jangan sampai misalnya pengalaman-pengalaman kita yang lalu juga menunjukkan kan karena mobilitas orang dari luar ke dalam kan gitu ya. Sehingga akhirnya kondisi masyarakat di wilayah-wilayah tujuan seperti di Kudus pada waktu yang kita mulai di Kudus itu menjadi budak korban begitu ya dari berkembangnya meluasnya penyebaran infeksi COVID-19 pada waktu itu. Jadi prinsipnya sebenarnya pemerintah tentu juga akan mempertimbangkan banyak hal. Misalnya begini Mas Aiman, misalnya ini aktivitas seperti saya katakan tadi, aktivitas perekonomian sudah mulai dan lain sebagainya. Pemerintah juga tahu bahwa penghilangan libur bersama itu gitu ya, itu juga akan mengganggu sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata yang sekarang ini mulai bernapas kira-kira gitu ya, baik yang perhotelan, travel dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan dampak yang justru lebih besar, yang dimana kita itu harus melakukan pembatasan dalam skala yang signifikan seperti PPKM darurat yang lalu, dan itu secara akumulatif tentu lebih merugikan daripada situasi sekarang yang relatif terkendali, orang bisa melakukan aktivitas, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas kantor, organisasi, institusi bisa jalan gitu ya, tanpa ada ledakan kasus yang cukup signifikan. Nah, kemudian juga kan tentu kita di pemerintah tetap akan berupaya untuk mensiapsiagakan gitu ya seluruh kapasitas yang sudah dibangun selama ini, di mana kita tahu karena tingginya kasus yang tinggi pada waktu beberapa bulan yang lalu, Juni, Juli, Agustus itu, dan sampai September di awal, itu kan tentu kapasitas nasional kita sudah naik. Nah, menjaga ini juga kan menjadi sangat penting ya. Jadi kami tentu sudah melihat di dalam konteks bagaimana pemerintah berupaya itu di dalam kerangka bagaimana supaya kasusnya kecil, terkendali gitu ya, dan kemudian kita tidak masuk lagi kepada pengalaman yang sebelumnya. Jadi nggak mungkin menurut Anda kalau cuti bersamanya itu tidak dihapus, pasti akan tetap jalan itu, mobilitasnya pasti akan tinggi. Di mana ada kesempatan di Indonesia pasti dijalanin. Ya, apalagi kan ini sudah 2 tahun ya, dalam arti kita 2 tahun kita benar-benar diganggu begitu ya, tentu keinginan untuk melakukan aktivitas. Misalnya saya mendapat informasi misalnya, di beberapa tempat itu aktivitas mobilitas sudah cukup tinggi, bahkan mobilitas ya, walaupun tingkat hunian menginap begitu belum tinggi, tapi mobilitas orang sudah cukup tinggi di beberapa tempat-tempat wisata. Baik, Bung Sulfikar terakhir komentar soal ini dan juga mungkin ada masukan terkait ini? Iya, menurut saya kalau misalnya gelombang ketiga akan terjadi di Indonesia, kemungkinan besar kita akan melihat tanda-tanda di akhir November ya. Kenapa Anda perkirakan di situ? Karena pelonggaran sudah dilakukan di mana-mana. Kalau kita lihat di Bali, sebagian besar wilayah itu sudah berada pada level 1 dan 2 ya. Ya, tapi bukankah kemudian diperketat juga? Sudah diperketat dan lain sebagainya? Apakah itu kurang? Artinya gini, kalau misalnya memang kita mau melakukan persiapan, kita harus melihat dulu kira-kira 2-3 minggu sebelumnya apakah terjadi gejolak infeksi di mana-mana atau tidak gitu. Kalau misalnya kondisinya sudah stabil seperti sekarang, mestinya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita longgarkan secara lebih luas. Jadi ini tentu butuh perhitungan yang lebih lebih mendalam sebelum kita. Baik, Bung Sulfikar Amir,
pakar sosiologi bencana Universitas Nanyang, Singapura. Terima kasih atas informasi dari Anda dan juga masukan tadi. Dan juga Bung Abed Nego Tarigan, Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Sehat selalu dan sehat selalu juga untuk Anda di Singapura. Bung Zulfikar, selamat malam.